misalnya kalau penduduk Aceh tiba-tiba nggak ada yang mau ngopi lagi, kira-kira perekonomian Aceh bakalan kolaps nggak nih? Hendri Ahmad Hudori, biasa saya panggil Kang Hendri. Inilah pelaku penghitungan pertumbuhan ekonomi Aceh. Kalau pada yang belum tahu, inilah orangnya. Kita sambut aja Hendri Ahmad Hudori. Tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Selamat datang, Kang. Selamat datang, Mas Aji. Sehat-sehat nih? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, kita akan membahas ekonomi saat ini, Kang. Siap. Siap ya. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mungkin minum dulu lah ya, Kang. Ya. Biar enak sedikit itu ya, santai-santai dulu kan, sore-sore. Biar semangat ya. Ya. Jadi yang kita akan bahas kali ini adalah ekonomi, Kang. Jadi sebetulnya ini ekonomi ini apa sebetulnya sih, Kang? Jadi mungkin banyak yang belum paham ya, kalau ekonomi itu apa gitu kan. Mungkin kita perlu membahasnya pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita langsung bahas dulu apa itu ekonomi. Langsung saja kita tanyakan pada ahlinya. Oke, baik Mas Aji. Apa itu ekonomi? Sebetulnya kalau ekonomi luas ya. Iya. Cuman mungkin saya di sini menjawab dari sisi kegiatan saja ya. Jadi kegiatan ekonomi ya, saya batasi saja. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, yang saya pahami kegiatan ekonomi itu secara umum ada tiga. Tiga ya, Kang? Ada tiga. Jadi yang pertama dari sisi produksi ya. Produksi. Kemudian yang kedua konsumsi. Dan yang ketiga akumulasi atau investasi. Nah, kalau produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa, Mas Haji. Barang dan jasa ya. Jadi kegiatan ekonomi dari sisi produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang kedua, kegiatan ekonomi itu berupa konsumsi. Konsumsi ya. Jadi kegiatan menggunakan. Iya ya. Menggunakan barang yang dihasilkan tadi, barang dan jasa yang dihasilkan tadi. Iya. Jadi kalau tadi menghasilkan, produksi menghasilkan, kalau konsumsi menggunakannya. Nah, satu lagi akumulasi atau investasi. Iya. Nah, apa itu akumulasi atau investasi? Yaitu kegiatan menambah modal ya untuk meningkatkan proses produksi tadi. Itu secara teori ya. Kira-kira paham atau nggak jelas nih Mas Haji? Paham nggak ya? Ini kayak kuliah ekonomi lagi ya. Iya. Jadi ya pada intinya ya, kita berarti memilih ya, bisa memilih ya, antara kita memproduksi atau kita hanya mengkonsumsi ya. Atau kedua-duanya ya. Bisa kedua-duanya. Jadi kalau kalian tidak bisa produksi, kalian bisa menyumbangkan kegiatan ekonomi ke Aceh atau Indonesia dengan cara mengkonsumsi. Jadi banyak-banyak belanja gitu kan. Kalau nggak bisa menghasilkan baju, berarti kita hanya bisa beli. Jadi siapkan uang kalian ya. Kira-kira gitu ya, Kang. Jadi peran kita kayak gitu ya, bisa ya. Kalau kita nggak ada memproduksi ya, kita hanya mengkonsumsi ya. Iya. Jadi sebetulnya itu saling terkait ya. Saling terkait. Ada produksi, ada konsumsi, begitu. Setidaknya dua hal itulah. Produksi dan konsumsi ya. Begitu. Jadi perlu saya kasih contoh nih. Nah, itulah makanya biar jelas tuh, Kang. Ini kan ada kopi ya. Kita sambil ngopi nih. Santai aja ya. Kita ngopi lagi ya. Biar habis nih, Kang. Sayang nanti kan. Jadi ngomong-ngomong tentang kopi nih, Kang. Aceh ini kan apa-apa kopi. Di mana-mana warung kopi gitu kan. Nah, ini di mata ekonomi ini apa sih sebetulnya? Perannya apa gitu? Peran nyata dari kopi itu untuk Aceh itu seperti apa? Posisinya seperti apa gitu kan? Mungkin kalau Kang Hendri ini kan sebagai praktisi ekonomi ini pasti tahu lah ya posisi kopi di Aceh itu seperti apa gitu kan? Oke, Mas Haji. Jadi ini saya kembalikan lagi ke tiga kegiatan ekonomi tadi ya. Cuman mungkin kita langsung kasih contoh dengan kopi. Tadi kita udah coba minum kopi ya. Iya, enak juga. Nah, jadi dari kegiatan produksi itu berarti kita lihat itu di sektor mana yang menghasilkan. Berarti di sektor pertanian ya. Pertanian.
lebih spesifiknya lagi di subsektor perkebunan. Untuk komoditas kopi. Nah, kegiatan produksi berarti kegiatan menghasilkan kopi. Berarti di sini petani kopi, dia yang menanam kopi, memanen kopi. Nah, itulah yang disebut dengan produksi ekonomi dari komoditas pertanian tanaman kopi. Jadi kalau sisi produksi itu adalah petani menghasilkan, petani menanam kopi, kemudian panen kopi. Itu dari sisi produksi. Ini masih kopi mentahnya ya? Ya, kopi mentahnya. Kemudian gitu. Kemudian dari sektor pertanian tadi itu kan diolah ya? Diolah. Jadi bubuk ya gitu. Iya, jadi bubuk. Itu masuk ke sektor industri itu. Mulai dari diolah jadi bubuk, kemudian di packing gitu ya, itu udah masuk ke industri ya. Ke industri. Ya kalau di sini mungkin kopi ule kareng gitu ya, yang udah ini ya. Kopi ule kareng, bagus kopi gayo ya. Kopi gayo kayak longberry gitu ya. Macam-macam gitu. Udah banyak ya sekarang. Iya. Nah, itu dari sisi produksi ya, ini contoh kecilnya. Terus yang dari sisi konsumsi ini seperti kita ini nih Mas Haji. Nah, kita berarti sedang melakukan kegiatan ekonomi nih kan? Ya, konsumsi kopi ya. Jadi contohnya seperti itulah kira-kira nih Mas Haji ini. Asik sekali ya pembahasan ekonomi ini, semakin lama semakin panas nih ya, karena semakin pengen tahu ya apa aja nih gitu kan. Jadi ngomong-ngomong ekonomi tidak lengkap kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita baca di koran gitu kan, ekonomi itu pasti pertumbuhan ekonomi naik turun dan sebagainya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi ini gimana nih Kang? Kalau pertumbuhan ekonomi ini seperti apa nih? Ya, pertumbuhan ekonomi namanya tumbuh ya, tumbuh kan meningkat. Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi berarti terjadi peningkatan dalam kegiatan ekonomi. Kalau dari sisi produksi berarti terjadi peningkatan dalam hal produksi. Nah, misalkan nih Mas Haji, kopi tadi ya, si petani kopi tadi tahun lalu itu 1 ton misalkan. 1 ton. Nah, tahun ini 1,5 ton misalkan. Nah, itu kan terjadi peningkatan ya. Nah, itu terjadi pertumbuhan ekonomi itu. Pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya terjadi peningkatan produksi kalau dari sisi produksi. Kalau dari sisi konsumsi begitu juga terjadi peningkatan dalam hal konsumsi. Oke, berarti intinya pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan aktivitas dari suatu produksi ya, seperti yang tadi ya. Kalau nggak produksi ya konsumsi berarti ya Kang? Ya, betul. Kita berarti misalnya hari ini kita konsumsi 2 gelas, tahun depan 5 gelas, berarti kita sudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsinya gitu ya. Betul. Iya. Itu ya kira-kira ya. Mungkin kalau teman-teman sahabat data ada yang mau ditanyakan lebih lanjut ya pertumbuhan ekonomi, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin kalau saya sih nanya itu aja dulu ya. Tadi ada yang kelupaan nih Kang tentang kopi nih. Jadi kan Kang Hendri tadi udah bahas ya, kalau kopi ini ada perkebunan, ada industri gitu kan, kemudian ada penyedia makan minum gitu kan. Nah, ini kopi ini hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Aceh itu seperti apa gitu kan? Kalau kita minum banyak, apakah ekonomi Aceh akan semakin tumbuh atau gimana gitu kan? Jadi ini mungkin butuh penjelasan nih dari Kang Hendri nih. Iya, jadi kita bicara kopi ya. Bicara kopi, pertama kan dari sisi produksi ya. Produksi kita awali dari sektor pertanian lah. Pertanian, kemudian spesifiknya lagi perkebunan. Perkebunan kopi ya. Perkebunan kopi, petani kopi, tanam kopi, panen kopi. Ya, itu kan menjadi nilai tambah ya dari subsektor perkebunan kopi. Kemudian dari kopi tadi kan diolah ya. Diolah itu masuk ke sektor industri. Dari kopi mentah menjadi kopi bubuk misalnya. Nah, itu juga sudah ada nilai tambah tuh. Selanjutnya dari sektor industri tadi
masuk lagi ke warung kopi ya. Iya. Warung kopi. Nah, warung kopi juga itu kan menyajikan ya, menyajikan kopi kemudian diminum oleh masyarakat. Iya. Itu masuk ke sektor penyediaan makan minum. Iya. Nah, dari belum lagi sektor perdagangan yang belum saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi dari sektor pertanian, kemudian industri, kemudian penyediaan makan minum, perdagangan, dan masih banyak lagi. Itu masing-masing sektor tadi itu menghasilkan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu yang akan menjadi angka pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Jadi posisi kopi di dalam perekonomian lebih kurang seperti itu. Jadi banyak nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi dari kopi saja. Gini Kang, misalnya kalau penduduk Aceh tiba-tiba nggak ada yang mau ngopi lagi, kira-kira perekonomian Aceh bakalan kolaps nggak nih? Gitu kan? Ya, kalau Mas Aji misalkan sekarang suka ngopi ya, sehari berapa gelas? Sehari 1 sih. Sehari 1. Kalau saya 2. Nah, tahun depan misalkan Mas Aji nggak ngopi lagi, saya nggak ngopi lagi, itu sudah berkurang konsumsi, otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun dari sisi konsumsi. Turun ya? Iya. Berarti bagi yang penikmat kopi di Aceh, jangan sampai berhenti ngopi, karena ekonomi Aceh bergantung pada kalian. Iya. Bicara masalah pertumbuhan ekonomi, suatu wilayah pasti kan punya sektor unggulan gitu kan. Iya, nah, jadi kita akan dominan ya. Kita tanyakan langsung ke penghitungnya nih. Kira-kira Aceh ini sektor unggulannya apa gitu kan? Sektor andalan di pertumbuhan ekonomi. Ya, berarti ini kita udah bicara struktur ekonomi ya. Struktur ekonomi ya. Jadi, struktur ekonomi Aceh itu yang paling dominan yaitu sektor pertanian. Pertanian gitu masih sekitar lebih kurang 30%. 30%. Ya, jadi sangat bergantung dengan pertanian. Pokoknya mayoritas masih pertanian gitu loh ya. Pertanian. Padi, pertanian padi gitu ya. Pertanian padi. Jagung. Ya, jagung juga. Kemudian perkebunan ya, kelapa sawit tuh ya. Kelapa sawit, karet juga ya ada ya. Pala dan sebagainya ya. Kemudian setelah pertanian, perdagangan, sektor perdagangan ya. Sekitar. Kalau pertambangan nggak ada, nggak jadi unggulan nih. Pertambangan lumayan kan, ya lumayan. Karena kan kita punya ini ya Kang, apa namanya, minyak bumi gitu ya. Iya, minyak bumi, batu bara juga. Yang paling besar kalau pertambangan itu ya minyak bumi dan batu bara. Jadi itu kalau pertambangan nomor berapa itu? Ya, jadi yang pertama kan pertanian, perdagangan. Nah, yang ketiga itu antara konstruksi dan pemerintah ya, bisa bergantian ya. Kemudian selanjutnya industri ya, industri ya pertambangan hampir sama lah. Ya, selanjutnya mungkin ya yang paling apa namanya? Saya jadi kepikiran gitu kan, pertumbuhan ekonomi ini akhir-akhir ini saya dengar-dengar gitu kan, ancaman resesi gitu kan, perekonomian bakalan kena resesi gitu kan, pertumbuhan ekonomi bakalan resesi. Ini apa nih Kang, resesi ini hewan apa lagi nih gitu kan, makhluk apa lagi gitu kan, dan ya gitulah. Kalau pertumbuhan ekonomi tadi udah dijelaskan Kang Hendri tadi, kita meningkat jumlah konsumsinya atau produksinya. Nah ini kalau resesi ini apa nih? Karena resesi ini mengancam sekali ya katanya sih itu. Mungkin kita akan dengarkan pendapat ini. Mas Aji ya. Jadi ini resesi ini kan pernah terjadi ya kemarin beberapa tahun yang lalu ya, ketika pandemi kan. Oh iya, jadi kita sebetulnya udah merasakan ya? Sudah pernah terjadi. Karena resesi itu sebetulnya kan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang mempunyai dampak yang cukup luas. Dan kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi itu ditandai minimal 2 kuartal berturut-turut terjadi kontraksi atau penurunan, artinya pertumbuhan ekonominya minus. Oh, jadi dalam waktu 2 kuartal berturut-turut. Berarti 6 bulan. 6 bulan perekonomian turun. Anjlok, minus, itu sudah dikatakan resesi. Dan itu berdampak luas terhadap semua sektor dan juga terhadap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan, jadi dampaknya bakalan banyak yang ter-PHK gitu ya Kang? Karyawan ada di PHK ancaman seperti itu.
kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, yang tahun 2020 ya, 2021 itu kan terjadi pandemi COVID ya. Iya, iya. Pandemi COVID. Nah, itu sempat terjadi resesi. Dan tapi kalau tahun ini kan sudah mulai pulih ya. Iya. Pertumbuhan sudah positif. Sudah positif ya. Namun akhir-akhir ini kan ada yang mengatakan bahwa resesi akan kembali terjadi kembali tahun lagi 2023. Iya betul. Kira-kira itu gimana ya Kang? Kok bisa ancaman itu apakah akan benar-benar kita rasakan itu resesi di tahun 2023 ya? Prediksi para ahli ini peluangnya gimana nih? Peluang Indonesia menghadapi tahun 2023 nih dengan ancaman resesi global ini katanya. Ya, memang kan saat ini dunia sebetulnya sedang dalam masa pemulihan ya. Pemulihan pasca pandemi. Sebetulnya belum betul-betul pulih. Belum pulih. Kemudian ditambah lagi konflik ya antara Rusia dan Ukraina. Nah, Rusia ini kan merupakan negara besar juga ya. Negara pengekspor pangan juga, ada gandum, kemudian energi ya. Batu bara. Jadi pasokan dunia juga terganggu tuh. Karena terjadinya perang tadi. Pasokan dunia terganggu, harga-harga komoditas dunia, pangan dan energi meningkat. Nah, ini berdampak terhadap negara-negara di dunia dan bahkan termasuk Indonesia. Makanya terjadi inflasi ya. Inflasi yang sangat tinggi di beberapa negara ya. Dan bahkan Amerika sampai ini ya menaikkan suku bunga gitu ya. Iya. Kita lanjutkan Kang, bahas resesi nih. Kayaknya mantap sekali kita dengerin cerita resesi gitu kan. Gimana Kang prospeknya gitu kan? Kan ngeri juga gitu kan kalau 2023 gitu kan resesi gitu kan. Kita bisa siap-siap gitu kan. Jual rumah kayak atau jual mobil atau nyiapin tabungan gitu kan. Jadi gimana nih Kang? Ya, memang kalau ancaman resesi itu ada ya. Ada. Jadi Indonesia juga kalau bicara kemungkinan bisa jadi terdampak. Cuma terdampak ya Kang? Nih saya udah pusing duluan nih gitu. Terdampak nih tiket pesawat naik gitu ya Kang. Semua naik, apa-apa naik gitu ya Kang. Karena kita kan menganut sistem perdagangan bebas ya. Perdagangan bebas. Internasional. Perekonomian terbuka perekonomian juga. Terbuka ya. Nah, jadi dalam perekonomian terbuka itu kan antar negara saling terkait. Jadi yang terjadi di negara lain juga pasti akan berpengaruh terhadap negara lain di dunia begitu. Jadi pendapat para ahli yang mengatakan bahwa dunia akan mengalami resesi dan Indonesia juga bisa saja terkena dampaknya. Cuman seberapa besar ini sebetulnya kembali ke pemerintah bagaimana antisipasinya. Tapi saya yakin pemerintah itu Indonesia ya, pengalaman dari masa pandemi itu dampak pandemi saja sudah menyiapkan lah ya, udah siap-siap gitu ya. Sudah menyiapkan formula-formula apa bansos begini ya. Atau bantuan apa sih kemarin ya yang upah itu ya, upah di bawah 3 juta itu. BSU ya, bantuan subsidi upah. Subsidi upah. Kemudian bantuan tunai ya. Iya. Jadi kalau pemerintah menyiapkan program antisipasi, insya Allah dampaknya tidak akan sebesar negara lain barangkali. Dan saya yakin negara Indonesia pemerintahnya sudah siap ya. Sudah siap dengan itu. Terbukti ya, kalau negara lain kan kayak Amerika atau mungkin Inggris itu kan inflasinya sampai 9% ya. Udah kan tahun ini. Kalau kita masih aman-aman aja ya, 4% kalau nggak salah kemarin ya, kalendernya kan. Gitu. Jadi ini sinyal bagus ya Kang untuk perekonomian Indonesia kan. Artinya pemerintah bisa mengendalikan laju inflasi ya. Itu dari sisi inflasi. Betul. Begitu. Ya, jadi itu kan untuk perekonomian Indonesia nih Kang. Kita bicara yang lebih sempit lagi itu kan, itu Aceh, karena kita tinggal di Aceh ya. Ini resesi kalau di Indonesia kan kemungkinan pemerintah bisa lah ya untuk meredam dampak dari resesi. Kalau pemerintah Aceh sendiri untuk provinsi Aceh
peluangnya gimana nih tantangan menghadapi resesi ya. ini? Jadi mungkin kita lihatlah dari struktur perekonomian Aceh dulu ya. Iya. Nah, ini pasti akan berpengaruh. Kita tahu ya bahwa perekonomian Aceh itu didominasi oleh sektor pertanian. Iya. Kemudian berikutnya perdagangan ya. Nah, sektor pertanian ini sebetulnya salah satu sektor yang tahan terhadap goncangan. Iya. Ini terbukti waktu pandemi kemarin. Jadi sektor yang paling sedikit dampaknya dari pandemi itu sektor pertanian. Iya. Karena sektor pertanian itu apa bisa kita bilang dia cukup mandiri ya. Kuat ya, jadi stabil gitu. Iya. Mau perekonomian lagi bagus atau lagi ngedrop, ya dia kayak gitu-gitu aja ya. Iya. Biasanya sektor yang banyak terdampak itu terutama sektor industri. Industri. Ya. Sementara jasa juga kan? Jasa juga. Nah, sementara di Aceh sektor industri dan jasa itu masih kecil. Masih kecil. Jadi kita masih lebih dominan di pertanian. Makanya kalau menurut saya, jadi dampak resesi yang terjadi di Indonesia nanti kalau ke Aceh itu lebih kecil lagi. Lebih dampaknya. Teredam lagi ya kan? Teredam lagi. Paling berarti perusahaan-perusahaan yang formal ya, seperti pabrik kelapa sawit itu, perkebunan kelapa sawit, PTPN itu berarti ada kemungkinan terdampak gitu ya Kang? Ya, jadi kalau yang kaitannya dengan perdagangan internasional itu pasti kena dampaknya, karena tentu kan, dari pengaruh harga juga ya. Iya kan, tentu kan ketika kondisi negara lain kurang stabil gitu Kang, otomatis kan CPO ini kan banyak yang diekspor ya kan, dibandingkan digunakan dalam negeri ya, otomatis volume ekspornya akan menurun ya kan. Iya, betul. Baik dari volume, kemudian harganya juga mungkin akan turun juga ya. Iya. Tentu saja dengan penghasilan yang menurun, otomatis ya bakalan menyeimbangkannya dengan mengurangi tenaga kerja. Iya. Jadi mungkin peluangnya seperti itu ya, kondisi kalau resesi masuk Aceh gitu ya. Iya. Gitu ya. Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan pemerintah ya untuk persiapan gitu ya. Ya, antisipasi ya. Kita sih berdoa nggak ada gitu kan, nggak ada resesi gitu kan, ekonomi baik-baik aja gitu kan. Karena kan kita udah senang ya, udah pulih gitu kan. Kita nongkrong di warung kopi bebas gitu ya. Memang pengalaman kemarin waktu terjadi resesi ya selama pandemi, kita tahu bagaimana Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan. Nah, Aceh ini penurunannya lebih kecil, artinya dampaknya lebih kecil. Jadi sepertinya pada tahun 2023 seandainya juga terjadi resesi atau penurunan kegiatan ekonomi, menurut saya akan seperti itu polanya. Jadi Aceh itu dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan di Indonesia. Ya, ini kita udah bahas tentang resesi. Ya Kang, kita minum dulu lagi Kang, biar menikmati kopi dulu ya, meningkatkan konsumsi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Iya. Baik Kang Hindri, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang ya, mulai dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kopi, resesi, kopi jangan lupa ya, gitu kan. Jangan lupa minum kopi. Alhamdulillah sudah kita bahas ya. Mungkin kalau teman-teman sahabat data yang masih belum paham, bisa langsung berkunjung ke BPS Aceh atau bisa tanya di kolom komentar ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan podcast Kupi Aceh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.